Halo adik-adik. Adik-adik di rumah, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja dong Kak Dora. Wah, pasti tetap sukacita ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai nih sidang anak-anak kita. Sebelumnya, Kak Dora mau mengajak kita semua menyeru nama Tuhan. Kita menyeru nama Tuhan 5 kali ya. Ikuti Kak Dora dan Kak Kesya. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Adik-adik, sekarang kita berdoa bersama ya. Kak Kesya akan pimpin adik-adik di dalam doa. Adik-adik di rumah memiliki sikap yang tepat ya. Lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa bersama ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur padamu karena kasih-Mu hari ini kami masih menikmati sidang anak-anak. Sungguh dapatkan kami boleh terus sukacita menikmati setiap hidup pujian, mendengarkan cerita juga sehingga kami jadi anak-anak yang makin cinta Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, supaya lebih bersukacita lagi, yuk kita berkidung. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra, dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra, dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Halo adik-adik semua. Pada hari ini Kak Sheba akan mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama mendengarkan cerita. Nah, hari ini Kak Sheba akan bercerita mengenai Musa. Musa yang bekerja sama dengan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, semuanya ikutin Kak Sheba berdoa ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rawatan dan asuhan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih bisa mengikuti sidang anak-anak. Oh Tuhan Yesus, dapatkan hati setiap kami. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita.
Kiranya melalui cerita yang kami dengar, Tuhan, kami bisa belajar menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amen. Nah, sekarang kita sama-sama dengerin ceritanya yuk. Adik-adik semua, apakah kalian pernah mendengar seorang tokoh yang bernama Musa? Nah, kalau kalian pernah mendengar tokoh yang bernama Musa ini, kalian pasti setuju kan kalau Musa adalah seseorang yang cakap, pandai dan juga berhikmat. Ia bisa menjadi demikian karena sedari muda ia sudah belajar dengan keras. Ia dididik oleh guru-guru terbaik di Mesir yang memaksanya setiap hari untuk belajar dengan keras. Sehingga ketika ia berusia 40 tahun, ia sudah menjadi seseorang yang cakap, pandai dan juga berhikmat. Nah, pada suatu hari, Musa pergi mengunjungi bangsa Israel dan ia melihat bagaimana bangsa ini bekerja dengan keras. Lalu ia melihat ada seorang Mesir yang memukul budak orang Israel. Lalu Musa menjadi marah. Dan akhirnya Musa melihat ke sekelilingnya. Ketika ia melihat tidak ada orang di sana, maka Musa membunuh orang Mesir itu dan menguburnya di dalam pasir. Keesokan harinya, Musa melihat ada 2 orang Israel yang sedang berkelahi, sehingga Musa datang dan melerai mereka. Lalu Musa bertanya kepada yang bersalah itu, "Hai kamu, mengapa engkau memukul temanmu?" Lalu orang Israel itu menjawab, "Siapakah engkau? Dan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Akankah engkau juga akan membunuh aku, sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Wah, mendengar jawaban dari orang Israel itu sungguh membuat Musa menjadi ketakutan. Karena Musa berpikir ketika ia membunuh orang Mesir itu tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang melihat. Namun ternyata ada yang melihat dia. Nah, ketika Firaun mendengar mengenai peristiwa itu, Firaun pun juga berniat untuk membunuh Musa. Akhirnya Musa menjadi sangat ketakutan dan dia memilih untuk melarikan diri. Ia terus berjalan dan berjalan sampai akhirnya ia sampai di sebuah negeri yang bernama Midian. Dan ketika ia sampai di negeri itu, ia beristirahat di tepian sebuah sumur. Adapun di Midian ada seorang imam yang bernama Rehuel. Ia memiliki 7 orang anak perempuan. Dan 7 orang anak perempuan ini ingin menimba air untuk diberikan kepada kambing domba mereka. Sesampainya ia ke sumur tempat Musa sedang beristirahat dan mereka ingin menimba air, tiba-tiba datanglah para gembala dan mengusir mereka. Ketika Musa melihat hal ini, Musa pun membantu mereka. Musa mengusir para gembala itu dan menimba air dengan banyak-banyaknya bagi mereka, sehingga mereka dapat memberi minum kepada kambing domba mereka. Sesampainya mereka di rumah, ayahnya Rehuel berkata kepada mereka, "Mengapa secepat itu dikau telah sampai ke rumah?" Lalu jawab mereka, "Ada seorang Mesir yang membantu kami. Ia menimba air dengan banyaknya untuk kambing domba kita, dan juga ia mengusir para gembala." Lalu kata Rehuel kepada anak itu, "Wah, di manakah dia? Panggillah ia ke rumah, panggillah untuk makan." Maka Musa dipanggil ke rumah Rehuel, dan Musa pun tinggal di sana. Dan setelah itu, Rehuel menikahkan Musa dengan anak perempuannya yang bernama Sipora. Demikianlah selama 40 tahun ke depan, Musa terus mengembalakan kambing domba mertuanya dengan setia. Hingga suatu hari ketika ia sedang berjalan di padang gurun, ia melihat ada semak duri yang menyala, tapi tidak terbakar. Wah, alangkah ajaibnya. Lalu ketika itu ia juga mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, "Musa, Musa." Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Lalu suara itu berkata lagi kepadanya, "Tanggalkanlah sepatumu, karena ini adalah tempat yang kudus. Dikau berdiri di tempat yang kudus." Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu jawab Musa kepada Tuhan, "Tuhan, siapakah aku ini sehingga aku dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir?" Nah, adik-adik,
Ketika kita mendengar jawaban Musa kepada Tuhan, kita bisa melihat bahwa Musa begitu ragu-ragu. Namun, meskipun Musa begitu ragu-ragu, Tuhan memberikan janji yang sangat manis kepada Musa. Tuhan menjawab kepada Musa, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Namun, meskipun Tuhan sudah memberikan janji yang sedemikian manis kepada Musa, Musa terlihat masih ragu-ragu. Lalu Musa kembali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, jika mereka bertanya kepadaku, siapakah dirimu? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Lalu Tuhan menjawab kepada Musa, "Katakanlah kepada mereka, Aku adalah Aku." Adik-adik, arti nama Tuhan ini adalah Tuhan menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Ketika Musa memerlukan kesabaran, Tuhanlah kesabaran Musa. Ketika Musa memerlukan kekuatan, Tuhan pun menjadi kekuatannya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Namun di atas janji Tuhan yang begitu indah, nyatanya Musa masih ragu-ragu. Sehingga Tuhan harus memberikan 3 tanda yang membuat Musa tidak lagi menjadi ragu-ragu. Maka Tuhan memberikan 3 tanda kepada Musa. Tanda yang pertama adalah Tuhan mengubah tongkat Musa menjadi ular dan mengembalikannya seperti sedia kala kembali menjadi tongkat. Lalu yang kedua, Tuhan membuat tangan Musa seolah-olah terkena kusta, namun Tuhan juga yang menyembuhkannya. Dan yang ketiga, Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil air di sungai Nil dan meletakkannya di atas tanah yang kering. Seketika itu juga air itu berubah menjadi darah. Dengan 3 tanda ini, akhirnya Musa percaya dan tidak ragu-ragu. Adik-adik, bagaimanakah respon kita ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu baginya? Bagaimanakah jika kita adalah seorang Musa? Apakah kita langsung pergi menghadap Firaun ketika Tuhan menyuruh kita? Jawaban kita harusnya adalah ya. Kita harus segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita seharusnya melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Adik-adik, seringkali kita ini seperti Musa, penuh dengan keraguan-raguan dan tidak percaya. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Dia juga adalah Tuhan yang beserta dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut atau kita tidak perlu ragu-ragu dengan penyertaannya. Nah, demikian cerita dari Kak Sheba. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menghafal ayat dengan Kak Hana. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Hana di sidang anak-anak minggu ini. Tadi kan Kak Sheba udah membawakan cerita. Sekarang Kak Hana mau memberikan sedikit kesimpulan dari cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Sheba. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita perlu tahu beberapa hal. Yang pertama, kita perlu tahu Tuhan mendisiplinkan, mendidik, dan melatih Musa di istana Firaun sampai umur 40 tahun. Tetapi ternyata itu belum cukup adik-adik. Tuhan masih mendisiplinkan, mendidik, dan melatih Musa selama 40 tahun lagi di Midian. Baru setelah itu, ketika Musa sudah siap, Tuhan memanggilnya. Nah adik-adik, dari kisah Musa itu kita belajar satu perkara, yaitu kita harus belajar segera menjawab panggilan Tuhan dan melakukan perintahnya. Jadi kita nggak perlu khawatir akan apapun juga, karena ketika kita sudah menjadi orang yang menjawab panggilan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Nah adik-adik, Kak Hana juga punya satu ayat hafalan yang singkat, padat dan jelas dan begitu menguatkan kita. Ayatnya ada di Keluaran pasal 3 ayat 12. Sekali lagi adik-adik, Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Sekali lagi, ikutin Kak Hana dengan baik-baik ya. Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Nah, gimana nih adik-adik? Udah hafal belum? Pasti udah hafal. Firman-Nya sangat singkat tetapi begitu menguatkan kita. Adik-adik, sidang anak-anak hari ini
sampai di sini ya. Kak Hana akan menutupnya di dalam doa. Adik-adik di rumah boleh mengikuti Kak Hana di dalam berdoa. Kita seru nama Tuhan sebanyak 5 kali ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sidang anak-anak hari ini. Kami boleh belajar menjadi orang yang menjawab panggilan Tuhan. Juga boleh mengerti bahwa Diko adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Nah itu kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hari-hari depan kami. Nah Diko adalah Allah yang menyertai kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi orang yang setia dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sidang anak-anak hari ini. Sampai jumpa di sidang anak-anak selanjutnya.